dalam hal ini tentunya di dalam SKB ini fungsinya adalah mendukung dan menegakkan SKB itu untuk berlaku. Artinya ada langkah-langkah secara preventif dan represif. Kita menghimbau ya, untuk mentaati SKB tersebut, tentunya dengan mengeluarkan SKB tersebut merupakan satu keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kita saya sangat yakin sekali dengan rekan-rekan yang di sini memahami keputusan tersebut dan akan mematuhi. Ya, kita kan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar jumpa pers akhir tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Polisi Dr. Andus Merdisyam di Aula Direktorat Polairut Polda Sulsel Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020. Dalam press list tersebut, Kapolda Sulsel yang didampingi para PJU Polda Sulsel serta dihadiri para awak media Sulsel membahas tentang kegiatan yang dilakukan oleh Polda Sulsel setiap akhir tahun. Kapolda Sulsel Irjen Polisi Emerdi Syam mengatakan, dalam mencegah penyebaran COVID-19 dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan program kepolisian daerah ini sinergi dengan masyarakat untuk membangun Bala Ewako Kampung Tangguh Nusantara. Menurut Kapolda Sulsel, Bala Ewako merupakan program andalan Polda Sulsel terkait pembuatan kampung tangguh dengan melihat kearifan lokal masing-masing daerah. Kan pula Kapolda Sulsel bahwa tujuannya adalah mendata dan mendistribusikan bantuan dari pemerintah, serta penanganan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan beberapa aspek seperti tangguh pangan, jasmani, dan informasi. Program Bala Ewako seperti disampaikan mantan Kapolda Sulawesi Tenggara ini bahwa tujuannya juga mengedepankan sinergitas 3 pilar yakni Babin Kamtipmas, Babinsa, dan Lurah atau Kepala Desa sebagai basis utama pencegahan COVID-19 dan juga merupakan upaya community development dalam mengedukasi dan melatih masyarakat untuk disiplin, tertib, dan hidup sehat seraya membangun kemandirian ekonomi warga masyarakat. Ditambahkan pula Kapolda Sulsel, dan perlu diketahui bahwa sampai saat ini Sulawesi Selatan sudah didirikan 2.615 Bala Ewako di 3.048 desa atau kelurahan yang tersebar di 25 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Selain program pembangunan Bala Ewako, Kapolda Sulsel ini juga memaparkan terkait pelaksanaan kegiatan operasi Aman Nusa Dua dan kegiatan operasi Justisi. Kapolda Sulsel mengatakan operasi Aman Nusa Dua saat ini memasuki tahap ke-6 yang terdiri dari 6 satuan tugas, yaitu Satuan Tugas Deteksi Dini, Satuan Tugas Pencegahan, Satuan Tugas Penanganan, Satuan Tugas Rehabilitasi, Satuan Tugas Penegakan Hukum, dan Satuan Tugas Bantuan Operasi. Sedangkan operasi justisi yang dilaksanakan mengedepankan Satpol PP dan di backup TNI dan Polri. Kegiatan operasi ini dilaksanakan secara stasioner dan mobile di titik-titik keramaian masyarakat. Akhir tahun 2020 Polda Sulawesi Selatan.
Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara kita pada sore hari ini yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Abbas MHY. Pada Bapak dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada sang puji dan syukur kehadirat-Mu, berkat rahmat dan karunia-Mu, pada saat yang berbahagia ini kami berkumpul melaksanakan rilis akhir tahun 2020 Polda Sulawesi Selatan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha berkehendrasi dan akuntabilitas Polri pada publik dalam melaksanakan tugas sepanjang tahun 2020. Kami mohon ya Rabb, satukan hati dan pikiran serta semangat kami, berikan kesehatan dan kemampuan untuk terus, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti dengan cermat setiap kejadian dan upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran Polda Sulawesi Selatan. Informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, 26 orang mengalami penurunan sebanyak 150 orang atau sebanyak 41%. Korban luka ringan tahun 2019 sebanyak 8.427 orang, sedangkan tahun 2020 sebanyak 5.475 orang. Mengalami penurunan sebanyak 2.952 orang atau sebanyak 35%. Pelanggaran lalu lintas tahun 2019 sebanyak 130.657 pelanggaran, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 66.525 pelanggaran. Dalam hal ini mengalami penurunan sebanyak 64.132 pelanggaran atau sebanyak 49%. Angka-angka tersebut masih menjadi tantangan dan memerlukan kerja keras dan sinergitas berbagai pihak serta peningkatan kepatuhan hukum masyarakat untuk terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas berlalu lintas di Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran terhadap aturan dan etika berlalu lintas serta dalam keadaan tidak sadar diri, mengantuk atau tidak konsentrasi. Namun dalam situasi dan kondisi umum lalu lintas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan segenap potensi dan kemampuan yang ada, Polri yang didukung oleh stakeholder telah dapat mengamankan lalu lintas dengan baik dalam rangka peningkatan jasa pelayanan kepolisian sebagai wujud komitmen Polri untuk terus-menerus berusaha dan berupaya meningkatkan dan telah dapat mengamankan lalu lintas dengan baik dalam rangka peningkatan jasa pelayanan kepolisian sebagai wujud komitmen Polri untuk terus-menerus berusaha dan berupaya meningkatkan. Kemudian itu, Kapolda Merdisam juga menjelaskan operasi justisi yang dilaksanakan Polda Sulsel dan jajaran dari tanggal 14 September sampai dengan 28 Desember tahun 2020 telah terlaksana dengan jumlah kegiatan 194.305. Terdiri dari giat rahasia 66.757, himbauan 47.660, pembubaran kerumunan 793, dan giat pembagian masker 79.095. Selain itu, lanjut Kapolda, di mana Polda Sulsel dalam operasi tersebut berhasil menindak 613.134 pelanggar dengan rincian teguran lisan 540.034, tertulis 37.115,
sanksi sosial 35.246 dan denda administrasi 738 orang dan nilai denda Rp44.750.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Herman Taruna dan Andi Ahmad melaporkan. Kritik dan upaya pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada beberapa kendala terhadap penanganan kasus tersebut. Pertama, bahwa tidak adanya saksi dan juga tidak terdapat CCTV maupun bukti petunjuk yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana tersebut. Dan dalam pengungkapan kritik itu tidak ada hal terkait permasalahan yang menyangkut dalam arti semua memang ini petunjuk, tetapi ini tidak berarti dihentikan penyelidikannya, karena dalam konteks pengungkapan kasus memang ada beberapa hal permasalahan, kendala permasalahan dihadapi. Kasus tersebut dapat cepat terungkap kalau memang didukung dengan bukti-bukti yang mendukung dan juga dengan petunjuk-petunjuk yang arah kepada dalam SKB ini fungsinya adalah mendukung dan menegakkan SKB itu untuk berlaku. Artinya ada langkah-langkah secara preventif dan represif. Kita menghimbau ya, untuk mentaati SKB tersebut. Artinya dengan mengeluarkan SKB tersebut merupakan satu keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kita laksanakan. Saya sangat yakin sekali dengan rekan-rekan yang di sini memahami kebutuhan tersebut dan akan mematuhi. Ya, kita kan tadi melakukan upaya-upaya baik secara preventif maupun. Tapi saya yakin, sangat yakin sekali untuk teman-teman dan juga yang di sini sangat membantu, sangat mengerti dan mematuhi keputusan SKB ini. Karena ini merupakan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Siapa yang dulu? Ya? Siapa yang dulu? Masih ada yang mereka melakukan aksi jadi apabila mereka tidak dibawa tidak mendengar. Iya, kan sudah ditentukan bahwa ini SKB yang harus ditegakkan, ada aturan, ada ketentuannya, dan langkah-langkah akan kita ambil. Tapi tentunya dengan menyampaikan seperti ini, langkah-langkah preventif kita sampaikan, persuasif kita sampaikan, tapi jangan memaksakan melanggar pada aturan itu. Karena secara tegas ini aturan negara, aturan pemerintah.